ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Tuhan kita, bersoraklah, katakan puji Tuhan, haleluya, Allah kita Allah yang dahsyat. Puji Tuhan, Tuhan baik. Sebelum saya duduk, berikan salam kiri kanan, katakan selamat Paskah, belum terlambat Paskahnya. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang Injil Yohanes pasal 21. Menurut sejarah gereja, hari-hari ini Tuhan Yesus masih berkeliling mengunjungi murid-muridnya. Luar biasa, kasih setianya Tuhan begitu besar. Tidak ada satu orang yang Dia buang, termasuk Petrus yang hampir saja menjadi pengkhianat atau secara halus menjadi pengkhianat dengan mengatakan saya tidak kenal Tuhan. Bagaimana orang pergi kemanapun bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, tidur sama-sama Tuhan Yesus, jalan sama-sama, makan sama-sama, memberitakan Injil sama, mengusir setan sama-sama. Kok pada satu saat Dia bisa mengatakan saya tidak kenal orang itu? Ya. Saudara, kalau kita jadi Tuhan Yesus kita sakit hati, tapi Tuhan Yesus tidak sakit hati, malah dicari orang demikian. Ya, Tuhan tidak pernah menyesali kasih karunia, kecuali orang itu sendiri yang membuang kasih karunia, maka tidak ada jalan lain, tidak ada solusi, tidak ada obatnya. Itulah yang terjadi dengan Yudas Iskariot. Puji Tuhan, ada orang berkata kepada saya, kalau orang mati dalam Tuhan itu tidak langsung arwahnya, rohnya naik ke surga. Terus apa yang dia lakukan? Tanya saya. Oh, dia berputar-putar, berkeliling-keliling. Di mana ayatnya kalau dia berkeliling-keliling? Tidak tahu katanya. Saudara, kita tidak sama dengan Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dan Dia bangkit, sebenarnya Dia bukan mau keliling-keliling, tapi ada satu tujuan, ada satu misi untuk untuk mempertunjukkan kepada murid-murid yang sudah semua pada down, semua down. Ya, ada yang mau kembali ke pekerjaan yang lama, kembali lagi ke perahunya, cari ikan, bukan tangkap jiwa, tangkap ikan. Nah, Tuhan datangi satu demi satu. Termasuk si Thomas, Tuhan datangi juga. Ya. Kita kan tidak perlu, siapa yang kita datangi kalau sudah mati? Kecuali naik ke sorga, itu lebih baik. Jadi jangan samakan Tuhan Yesus dengan kita di dalam hal kematian. Kematian Yesus tidak sama dengan kematian manusia biasa, orang Kristen. Kematian orang Kristen, ya karena selesai dia punya tugas, atau mungkin belum selesai tapi dipotong karena ada ketidaktaatan yang sudah keterlaluan dan sebagainya. Ya, tapi Tuhan Yesus, Dia punya misi. Dia mati bukan seperti orang Kristen biasa yang mati, tapi Dia mati untuk menebus dosa kita. Jadi kematiannya Dia berbeda dengan kematiannya anak-anak Tuhan. Makanya misinya juga berbeda dan jangan selalu mau disamakan. Ya, Yohanes pasal 21 ayat 1, mari kita baca bersama. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 2, pasal 21 ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus,
Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ya, ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan, kembali hidup lama. Karena mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Gampang sekali kalau orang kena gosip terus ikut. Ya, kalau dengar firman belum tentu mau langsung mau ikut. Tapi kena gosipnya daripada si orang yang kecewa ini, namanya Petrus, langsung sekaligus 6 orang mengatakan turut ikut. Ya, saya mau ikut. Ya, karena mereka keadaan hatinya sama dengan Petrus. Petrus kecewa karena Tuhan Yesus kok mati. Ya, dan mereka juga semua kecewa. Dan iblis pertemukan roh yang sama, yang kecewa dengan kecewa didatangkan sama-sama untuk melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati daripada Tuhan. Terus aku pergi menangkap ikan, kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apapun, apa-apa. Ya, ayat 4. Ya. Murid-murid bisa tidak tahu bagaimana 3,5 tahun ikut Yesus kok bisa tidak bisa mengenal itu Yesus. Nanti yang mengenal itu adalah Yohanes. Yohanes kasih tanda kepada Petrus, itu Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia murid yang dikasih, dia mengasihi Tuhan. Hanya jikalau hati kita penuh dengan kasih, kita bisa melihat Tuhan sebagaimana adanya. Orang yang berpengertian tinggi pun belum tentu bisa mengenal Tuhan. Ya, ayat 4. Ayat 4 saudara baca. Sudah selesai? Sekarang ayat 5. Hai, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Jujur, tidak ada. Ayat 6. Sebelah apa? Sebelah apa? Kenapa kau tidak sebelah kiri? Ya. Terus? Ya, karena banyaknya ikan. Ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus, itulah Yohanes, berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayat 8. Ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ayat 10. Ya, ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Lalu ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Yang pertama koyak, yang pertama juga banyak, tetapi tidak dihitung karena ikannya kecil-kecil. Ya, sekarang ikannya besar-besar, ikan cakalang dan sebagainya. Ya, bisa dihitung 153 ekor banyaknya. Satu kali menjala, luar biasa. Dan sungguh pun sebanyak itu jalannya itu tidak koyak. Ayat 12. Marilah apa? Sarapan pagi. Apa itu sarapan pagi? Breakfast. Mari breakfast dengan Tuhan Yesus. Ya, luar biasa. Bukannya ditegur, Petrus tidak ditegur sama Tuhan Yesus, tapi malah Tuhan menyediakan satu breakfast yang asli dari Tuhan Yesus sendiri. Dan mereka tidak ada di antara murid-murid. Coba tolong baca terus. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya siapa kamu. Sebab mereka tahu bahwa ia adalah. Sekarang sudah tahu bahwa ini adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ayat 14. Ya, jadi dia putar-putar bumi, putar-putar murid-muridnya selama 40 hari dengan maksud untuk menguatkan mereka. Ya, puji Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mengunjungi mereka dimanapun mereka berada. Jangan saudara berpikir bahwa Tuhan Yesus mengunjungi kita hanya ada di gereja atau hanya pada hari Minggu. Hari Senin sampai Sabtu Tuhan Yesus lupa kita, atau kita yang lupa Tuhan Yesus. Tadi hari Minggu Tuhan Yesus mengunjungi kita lagi. Saudara, itu
tidak demikian. Tuhan Yesus bisa mengunjungi bukan hanya di dalam gedung gereja, di dalam rumah-rumah bisa juga Tuhan datang. Dan juga di tepi Tasik Tiberias juga Tuhan datang. Ya, tidak ada satu tempat di mana Tuhan tidak bisa menghadirkan dirinya di situ. Di dalam kamar saudara yang terkunci pun Tuhan Yesus hadir. Di pekerjaan saudara pun hadir. Jikalau ada satu kegelapan pun, betapa kecil kegelapan itu pun Tuhan bisa lihat. Dalam hati saudara juga Tuhan bisa hadir. Sebab itu marilah kita hidup dalam takut akan Tuhan. Sebab mengetahui bahwa Allah kita itu Allah yang tidak bisa kita bermain-main. Allah kita itu bukan Allah yang bisa kita kelabui dia seperti kita mengelabui manusia. Allah kita itu adalah Allah yang tidak bisa berdusta seperti manusia yang bisa berdusta. Ya, dan dia datangnya ini tepat waktu. Tepat waktu. Kapan? Pada saat murid-murid gagal. Satu malam mereka dengan kekuatan sendiri berusaha untuk bisa menggolkan, bisa dapatkan ikan. Ternyata tidak. Gagal, pulang gagal. Tidak seekor ikan pun yang mereka dapatkan. Nah, pada saat seperti itu Tuhan Yesus datang. Tepat waktu atau tidak? Tepat waktu. Ya, Tuhan Yesus mendatangi saudara pada waktu saudara gagal. Pada waktu saudara pekerjaannya di PHK. Pada saat Anda mungkin gagal rumah tangganya. Pada saat Anda mungkin masa depan Anda menjadi gelap. Tidak ada harapan. Tuhan Yesus tidak pernah datang terlambat. Katakan di kiri kanan, Tuhan Yesus tidak pernah datang terlambat. Ya. Kita yang suka terlambat kalau datang ke gereja. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Tepat waktu. Haleluya. Nah, Tuhan tanya, adakah lauk pauk? Mereka jujur, mereka bilang, tidak ada. Satu ekor ikan pun tidak ada. Ya, seringkali manusia kurang jujur dan manusia tidak mau membuka hatinya kepada Tuhan. Dan itu ketidakjujuran membuat manusia tidak bisa ditolong kalau mereka tidak lebih dulu membuka hati kepada Tuhan. Nah, dalam ayat 5 dikatakan kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawabannya mereka, "Tidak ada." Artinya inilah hasil kekuatan sendiri. Mereka jujur dan mereka juga mengakui bahwa ini adalah kekuatan mereka sendiri. Karena Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan Petrus, kalau aku sudah mati dan aku naik ke surga, sebelum aku naik ke surga, kamu kembali aja kepada hidup yang dulu jadi tukang nelayan lagi. Tidak pernah Tuhan Yesus menyuruh itu. Seolah-olah kerajaan surga sudah bubar, seolah-olah Tuhan Yesus sudah tidak bangkit, seolah Tuhan Yesus mati, dan kamu semua boleh kembali kepada tempatmu masing-masing, kembali kepada bisnismu yang lama dan sebagainya. Ya, saya tidak katakan bahwa seorang bisnismen tidak bisa dipakai oleh Tuhan, bisa. Ya, 7 diakan itu dulu adalah umumnya semua bisnismen. Ya, tetapi bisnismen yang cinta Tuhan, maksud saya begitu. Ya, sebab kita bisa menemukan jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan bukan di dalam gereja, tapi justru di marketplace, di tempat-tempat di mana kita kerja, ya, di tempat di mana kita berusaha, di pabrik-pabrik kita, ya, dan sebagainya. Nah, di situ kita juga bisa melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan bukan hanya di dalam gereja, tapi dimanapun juga. Tuhan Yesus menampakkan diri bukan cuma di gereja, tapi di sini di Tasik Tiberias, di pinggirnya daripada danau. Bagi Tuhan tidak ada satu pembatasan bahwa kalau di sini aku bisa, di tempat yang berdosa pun Tuhan bisa hadir. Di tempat orang mabuk-mabuk pun bisa Tuhan pilih satu orang untuk menjadi hambanya dan dipakai secara luar biasa. Bekas pemabuk, bekas narkoba. Berarti di tempat narkoba itu Tuhan datang di situ. Dimanapun tidak menjadi alasan, tidak menjadi sesuatu halangan bagi Tuhan. Ya, saudara. Kemudian Tuhan bilang begini, tebarkan jalamu sebelah kanan. Kenapa kok sebelah kanan? Dalam Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 4, di situ Tuhan juga mengatakan kepada Petrus, pergilah. Petrus tidak mendapatkan seekor ikan pun satu malam. Dan setelah dia dengar firman Tuhan, Tuhan bilang, ayo Petrus pergi ke tempat yang dalam. Lukas pasal yang ke-5 ayat 4. Ya, di situ Tuhan tidak berkata kepada Petrus, jalalah, lemparkan jalamu di sebelah kanan, tapi pergi ke tempat yang dalam dan lemparkan jalamu di situ dan engkau akan mendapat ikan banyak. Ya, tolong bacakan 6 ayat 5. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada maafkan, 5 ayat 4 bukan 6 ayat 5. 5 ayat
ayat 4. Ya, silakan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dengar baik-baik. Di sini dikatakan pergilah ke tempat yang dalam. Dalam Yohanes pasal 21, lemparkan jalamu sebelah kanan. Mana yang betul? Mungkin kalau kita jadi Petrus kita bingung. Gimana Tuhan? Apa enggak salah? Ya, bingung karena ini di sini sekarang bukan pergi ke tempat yang dalam, tapi lemparkan jalamu sebelah kanan. Sebentar Tuhan bilang ke tempat yang dalam. Sebentar Tuhan bilang lemparkan jalamu sebelah kanan. Apa maksud Tuhan? Tuhan tidak mau hal itu disistematiskan, diprogramkan sistematis. Ya, nanti orang bilang gereja maju karena sistemnya bagus, programnya bagus. Sama sekali tidak. Saudara, banyak program-program bagus di Amerika, gereja punya program-program yang bagus, tapi tidak bertumbuh, tidak berkembang. Untuk menarik orang datang, dia panggil sirkus, bukan selebritis saja. Selebritis sudah tidak mempan, sekarang panggil sirkus. Bawa gajah, bawa ini, itu dan sebagainya, buaya dan sebagainya, main sirkus dalam gereja supaya orang datang. Orang memang datang banyak. Ya, dan mereka kagum-kagum, mereka bisa ketawa kecekikian, tapi mereka pulang sebagai bejana yang tetap kosong, tidak berisi apapun. Apa sebabnya? Allah tidak suka demikian. Ya, jadi dapat ikan banyak bukan karena sistemnya. Dan kita mesti, kalau sistemnya kamu akan mendapatkan ikan banyak kalau kamu pakai sistem ini selalu sebelah kanan, maka semua nelayan akan lemparkan jalannya sebelah kanan. Betul? Karena sistem sudah disistemkan, sistematis. Haleluya. Saya janji minggu lalu Bapak saya ingin menjelaskan tentang minyak urapan. Ya, ini tugas seorang gembala harus menjelaskan. Sebab saya tidak bisa menjadi gembala yang banyak orang tanya, kemudian saya bilang, ya atau tidak, antara ya dan tidak. Ya, tidak bisa. Nah, begini, tentang minyak. Apakah kita harus kemana saja pergi membawa minyak? Apa kata firman Tuhan? Tuhan tidak pernah menyuruh pergi kemana saja bawa minyak. Ya, Tuhan Yesus bekerja tidak bergantung sistem. Kita mesti bergantung iman kepada Yesus. Kita mesti bergantung kepada firman Allah. Kita mesti bergantung kepada Roh Kudus. Kita mesti bergantung kepada Tuhan, bukan hal-hal yang lain, termasuk minyak. Tuhan Yesus sendiri, kalau saudara periksa, sudah boleh baca dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak pernah pakai minyak menyembuhkan orang sakit. Ya, jadi Rasul Paulus misalnya, Rasul Paulus pernah di dalam Kisah Rasul 19 menyembuhkan orang dengan sapu tangannya dia. Mungkin orang-orang itu jauh-jauh dari kota mana datang, ada keponakan saya di sana sakit dan sebagainya. Ya, apa Tuhan Yesus bisa datang? Pada saat itu belum ada jet, belum ada pesawat. Ya, jadi mesti jalan kaki ke sini berapa kilometer, jalan ke situ berapa, menghabiskan waktu. Maka Rasul Paulus maksud saya, maka kemudian pasal yang ke-17 ayat yang ke 19 ayat 11, tolong bacakan 19 ayat 11 dan 12. Ya. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Luar biasa. Setelah itu sudah baca nanti di rumah ya, terus sampai selesai Kisah Rasul. Pernahkah Paulus mengadakan untuk kedua kali atau menyuruh sistematiskan? Sekarang kamu boleh bawa secuil sapu tanganku dan sebagainya, atau kaos kakiku, atau apa saja, dasiku, potong-potong, bawa ke sana. Tidak pernah, saya tidak pernah menjumpai lagi. Ini yang pertama dan yang terakhir saya baca di dalam Kisah Rasul. Artinya Tuhan bisa melakukan sesuatu dengan cara apapun yang orang dunia bilang ini orang Kristen sudah gila, semua sudah bodoh, termasuk mengolesi minyak, ya itu dianggap bodoh. Tapi tidak pernah Tuhan mengatakan ini harus dipatenkan, disistematiskan,
dijadikan satu sistem kalau kamu mau sembuh. Tidak pernah. Ya, jadi saudara-saudara harus mengerti bahwa kita kembali kepada firman Allah, bukan apa kata manusia. Kalau apa kata manusia kita menjadi bingung. Ya, tapi apa kata firman? Kita hidup dari apa kata firman. Nah, sebuah contoh yang lain itulah perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia sembuh karena apa? Karena dia percaya bahwa kalau dia pegang ujung jubahnya Tuhan, bukan sapu tangannya Tuhan, ini lain lagi sekarang, ujung jubahnya Tuhan, dia pasti sembuh. Dan betul, kenapa? Imannya dia. Mengapa banyak orang memegang jubah Tuhan tapi tidak sembuh? Karena imannya tidak ke situ. Sebenarnya yang menyembuhkan itu bukan ujung jubahnya Tuhan, tapi iman yang dari Bapa juga, dari Tuhan Yesus yang diletakkan dalam dia. Sebab iman itu bukan dari kita. Kita tidak bisa memproduksikan iman, tidak bisa. Itu iman datang daripada Allah. Itulah kasih karunia yang namanya keselamatan. Ya, jadi terjadi mujizat, tapi tidak pernah lagi saya membaca ada perempuan seperti itu disembuhkan karena memegang ujung jubah Tuhan. Ada satu ayat saya masih cari dapat, tapi setelah itu tidak lagi. Nah, jadi Tuhan tidak kemudian memproklamirkan pada waktu Tuhan Yesus merasa ada khasiat yang keluar dari dia, dan dia bilang, siapa yang menjamah ujung jubahku? Dan ada orang berani ngaku, murid-murid bilang, siapa yang tahu Tuhan, begini banyak orang sekali. Ya, jangan-jangan dia sudah nyelidap, dia sudah nyolong, dia sudah mencuri dengan tanda kutip kuasa Tuhan, sehingga dia sudah sembuh, dia lari pulang supaya tidak ketahuan bahwa dia yang nyolong. Begitu saudara ya, dia yang jadi paluka. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah, kalau begitu mulai hari ini saya proklamirkan cara ini, yaitu setiap orang yang mau sembuh dia harus pegang ujung jubahku. Ada statement seperti itu? Tidak ada. Ya, saudara, jadi kita mesti mengerti. Satu waktu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 kalau tidak salah, orang buta. Ya, bagaimana cara Tuhan menyembuhkan? Dalam pasal 9 Yohanes begini, dia meludah, kemudian dia ambil tanah yang sedikit di situ yang kena ludahnya dia aduk, dia aduk-aduk. Dalam ayat 6 ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah itu, lalu ditempelkan pada matanya. Menurut medis ini malah bisa lebih buta lagi daripada buta, tapi Tuhan Yesus tidak peduli, dia tempelkan pada matanya. Dan sekarang kamu pergi ke kolam Siloam, cuci matamu dan kamu akan melihat, sembuh. Terjadi, luar biasa. Apakah setelah itu Tuhan Yesus memproklamirkan, mulai sekarang ya anak-anakku, kalau kamu menyembuhkan orang sakit, pakai sistem seperti aku, ludah ya, dan aduk tanah dengan ludahmu dan tempelkan kepada apa yang sakit, maka dia akan sembuh. Apakah Tuhan Yesus pernah membuat statement seperti itu? Tidak. So, kalau Tuhan membuat statement itu bahaya. Kita mesti kemana-mana bawa ludah kita dalam kantong plastik, dan kita mesti bawa sedikit lumpur Sidoarjo, atau kita membawa tanah. Kenapa kamu pergi malam-malam pergi pesta juga bawa tanah, ya bawa ludah? Wah, menjijikan sekali ini. Saudara, apakah Tuhan suruh begitu? Tidak. Itu satu kali untuk menunjukkan Tuhan itu bisa kerja bebas. Jangan kita perintah Tuhan mesti begini, mesti begitu. Sekalipun saudara pakai minyak, tapi kalau saudara tidak punya iman juga tidak sembuh. Yang menyembuhkan itu iman saudara kepada janji Tuhan, bukan minyak. Minyak itu perantara. Jangan perantara jadi lebih penting daripada iman kita yang mestinya. Ini yang harus kita bawa. Kemanapun saudara pergi, saudara mesti membawa iman saudara kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan. Nah, bukan ludahnya yang dibawa, bukan tanahnya yang dibawa. Iman kita, kemanapun kita pergi, kita harus menunjukkan bahwa iman itu ada di dalam saudara. Dan setiap kali saudara berdoa, pakai iman saudara itu. Nah, tumpang tangan pun juga, Tuhan Yesus tidak selalu menyembuhkan dengan cara tumpang tangan. Kadang-kadang dia tumpang tangan, kadang-kadang dia cuma ngomong. Ya, kepada orang yang gila babi atau legion, 2000 roh jahat ada di dalam satu orang di Gerasa. Tuhan tidak tumpang tangan, Tuhan tidak ludah, tempelkan apa yang tempelkan orang gila. Tuhan berbuat apa? Tuhan tumpang tangan? Tidak. Tuhan berbuat apa? Tuhan cuma berkata, "Hei legion, kamu pergi dari orang dan jangan kembali." Sudah gemeter dia, tidak tahan, dia bisa begitu. Tapi saya mau kembali kemana Tuhan? Tidak ada tempat buat saya.
itu ada 2000 ekor babi, silakan. 2 ekor babi buat dengan 1 jiwa manusia, Tuhan masih lebih sayang 1 jiwa manusia. Sebab itu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, bukan menebus babi-babi. Ya, kalau dia mati, nah, jadi kepada perempuan Kanani juga yang anaknya hampir mati, Tuhan bilang, pulang, imanmu telah menyelamatkan, jadilah sesuai dengan imanmu. Kepada orang yang lumpuh di dalam Yohanes pasal yang ke-5 itu, Tuhan tidak menumpangkan tangan, Tuhan juga berkata, bangun, berjalanlah. Nggak pegang, nggak diangkat. Kadang-kadang Petrus mengangkat, tapi kadang-kadang tidak. Jadi fleksibel. Kepada Lazarus yang mati, Tuhan tidak masuk di dalam lubang goanya. Tuhan kemudian tumpang tangan atau berludah, taruh di hidungnya supaya napas lagi. Tidak. Langsung Tuhan bilang, hei Lazarus, keluar engkau sekarang. Keluar dia. Mayat ini jadi hidup. Ya, tidak harus menggunakan cara yang sudah pernah terjadi dengan Tuhan. Nah, jadi supaya saudara mengerti, fokus kita jangan tertuju kepada minyak, tapi tertuju kepada Yesus. Minyak itu sendiri tidak salah. Perhatikan, saya tidak menghakimi. Kalau saudara pernah saya pun pernah mengurapi pastori, ya, pada waktu itu ada dalam percobaan besar saya, dan ini tahun-tahun yang lalu, dan saya kasih minyak semua. Kalau Tuhan suruh saya lakukan, kalau Tuhan tidak suruh saya tidak lakukan. Ya, sehingga saya sudah katakan tadi, minyaknya tidak salah, tapi yang kita mesti super hati-hati, lebih hati-hati adalah hati kita. Sebab hati ini akan bisa cenderung memberhalakan itu minyak dan dijadikan seperti jimat-jimat, ya, dan sebagainya. Yang penting iman saudara. Firman Allah tidak berkata bahwa kemanapun kamu pergi bawa minyakmu, tapi bawa imanmu. Dan kalau sudah membawa minyak, saya tidak pernah melarang saudara, tapi saya katakan hati-hati jangan sampai motivasi hati saudara itu berubah sehingga menjimatkan, memberhalakan, bukan mengimani iman kepada Kristus. Ya, jadi saya bisa mengerti, saya tidak berhak untuk menghakimi, tetapi saya harus memberitahu, menuntun saudara bagaimana cara hidup saudara. Pentingkan iman saudara. Saya sudah katakan tadi dan saya ingin lakukan ulangi, sekalipun Anda membawa minyak kemana, tapi kalau Anda tidak punya iman, tidak akan terjadi apa-apa. Iman saudara itu, selalu Yesus berkata, pulanglah, imanmu menyembuhkan, pulanglah, imanmu, selalu imanmu. Bukan minyakmu, bukan ludahku, bukan tanah liatku. Selalu dikatakan iman saudara, itu yang penting. Ya. Nah, mengapa bawa minyak itu bukan Tuhan Yesus yang menyuruh, tetapi di dalam Yakobus, coba kita baca Yakobus pasal yang ke-5. Jadi memang itu minyak ada di dalam Alkitab, ya, dan kalau ada saya harus jujur mengatakan ada, tapi jangan cuma minyak, harus ditambah dengan iman saudara kepada janji Tuhan. Coba tolong bacakan Yakobus pasal 5 ayat yang ke-14 dan 15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, ya, supaya mereka mendoakan dia, ya, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, disinilah dikatakan minyak itu yang harus dioleskan dalam nama Tuhan. Terus ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman. Dengar baik-baik, ulangi lagi. Dan doa yang lahir dari iman. Apa tidak salah itu? Mestinya dan doa yang lahir dari minyak. Tidak, lahir dari iman. Doa yang lahir dari iman kita kepada Yesus, kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, itu yang menyembuhkan. Terus akan menyelamatkan orang sakit itu, ya, dan Tuhan akan membangunkan dia, ya, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Itu kata Tuhan akan membangunkan, maksud Tuhan menyembuhkan, ya. Jadi apa yang menyembuhkan? Bukan minyaknya, minyak itu hanya perantara saja, ya, tapi iman kita kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. Nah, jadi minyak itu juga ada dalam Alkitab,
Ya, kalau saudara tanya lagi minyak yang apa Om? Wah, lebih repot lagi, saya pusing kalau saya mesti ya minyak ya segala minyak ya, asal bukan minyak opo-opo begitu ya, atau minyak apa ya. Jadi saya harap saudara mengerti, sebab kalau tidak nanti bisa terjadi chaos. Firman Allah berkata, langit bumi akan lenyap, tapi firmanku tinggal tetap sampai selama-lamanya. Yang tetap itu yang harus kita bawa. Minyak tidak tetap, mati tidak bawa minyak, tapi iman kita bawa terus. Di mana? Masuk peti? Enggak. Yang masuk peti itu yang fana, yang mesti dikubur, yang akan kembali kepada tanah, sebab kita diciptakan dari dua material. Material pertama tanah liat, Adam dan Hawa. Adam terutama. Dan yang kedua apa? Kita diciptakan oleh nafas daripada Tuhan kepada Adam. Barulah Adam bangun menjadi manusia yang hidup seperti kita sekarang ini. Karena apa? Ada nafas Roh Kudus, nafas Allah. Kalau cuma dibentuk bagus, gagah, ganteng, tapi mati, siapa mau kawin dengan orang mati? Perlu ada material yang kedua. Saya sebut material juga tidak terlalu cocok kalau untuk roh, tapi saya katakan ada material yang kedua yang perlu dimasukkan di dalam dia. Apa itu? Nafas dari Allah, Roh Kudus. Jadi manusia itu diciptakan dari material yang fana, yang bisa kembali kepada asalnya. Asalnya kita ini dari apa? Tanah liat, kembali ke tanah liat. Tapi kita juga diciptakan Tuhan dengan roh daripada Allah. Nah di sini roh kita menjadi hidup oleh sebab kita kenal Yesus dan firman-Nya. Beda dengan orang dunia, rohnya mati. Dia tidak mengenal Tuhan, dia belum selamat, tidak selamat. Rohnya mati, cuma terdiri material tubuh jasmani. Ini mati, kembali ke tanah. Rohnya kemana? Disimpan untuk menghadap kepada Tuhan pada hari pengadilan, karena dia tidak mengenal Yesus Kristus. Makanya saudara, kita mesti punya belas kasih lebih besar untuk memenangkan jiwa-jiwa, mulai dari keluarga saudara, mulai dari anak saudara, suami saudara, istri saudara. Jika saudara tahu ada sesuatu yang belum menyelamatkan dia, kita wajib punya tanggung jawab untuk hal itu. Nah, saya harap jemaat Petra bisa mengerti, tapi juga jangan takut, tapi juga persepsi kita mesti yang betul, ya, motivasi hati kita mesti yang benar. Sekarang saya lanjutkan tadi kembali kepada ya. Nah, sebentar disuruh jala sebelah kanan, sebentar disuruh jala di tempat yang dalam. Bingung Tuhan, yang mana yang betul? Dua-dua betul? Dua-dua betul. Ya. Sekarang tidak usah kita persoalkan sebelah kanannya atau sebelah. Tuhan melalui hal ini melatih mereka untuk taat. Katakan sama-sama, taat. Ya, jadi kalau Tuhan bilang jaringlah ke sebelah kanan, taat saja. Karena Tuhan Yesus yang mengatakan. Atau lain kali pergi ke tempat dalam, jalalah di sana. Taat saja, nurut saja. Saudara ya. Ini pelajaran dari hal sabar, lebih dari sabar, pelajaran dari hal taat. Murid-murid sedang dilatih menjadi taat. Orang taat tidak tanya, kenapa Tuhan? Wah, saya tidak sepikiran, saya tidak sehati dengan Tuhan. Kok sebentar ke sini, sebentar ke situ, ya, caranya kok membingungkan. Nah, itu orang yang suka ngomong-ngomong begitu, itu orang taatnya tidak ada atau ada separuh saja. Separuh taat sama dengan tidak taat sama sekali. Ya, jadi saudara, Tuhan mau melatih kita. Tidak pernah Tuhan itu melatih kita tanpa ada satu tujuan khusus. Di sini tujuannya apa? Melatih ketaatan kita. Makin taat, Maria berkata kepada hamba-hamba yang melayani di pesta kawin Kana, Yohanes 2, maafkan. Maria, ibu Yesus, bukan Marta, maaf, berkata kepada hamba, pokoknya nanti kalau Yesus ngomong apa saja kepada kamu, turuti, jangan kamu bantah. Itu saya dikasih dulu sama Maria. Pokoknya kalau Yesus menyuruh kamu ini, menyuruh kamu itu, tidak masuk akal pun jangan kamu berdebat dengan dia. Ikuti saja. Taat 100%. Ya. Saudara, kadang kita harus pakai hikmat. Satu. Tapi kadang-kadang kita harus meninggalkan hikmat dunia itu, kita mesti tinggalkan. Ya, dengan kata lain, orang dunia lihat kita, kamu bodoh ya. Nah,
Kadang-kadang kita harus hikmat dari Allah. Tapi kadang-kadang kita harus naik satu level lebih tinggi sampai orang mengatakan itu orang Kristen gila semua itu, bodoh semua itu. Nah, sebab apa? Sebab kalau kita tidak dikecam seperti begitu berarti kita sama dengan mereka. Ya. Dan apa bedanya kita menjadi anak Tuhan yang punya keselamatan, punya janji Tuhan, tapi kalau mati masuk neraka, tentu kita tidak mau. Nah, banyaknya ikan sampai mereka tidak bisa tarik. Apa namanya ini? Percepatan. Kalau tadinya satu malam tidak dapat, sekarang dalam tempo 10 menit dapat. Begitu banyak dapatnya sampai tidak bisa narik. Tapi sekalipun demikian jalannya tidak koyak. Ya, biasanya gereja itu kecil, 10, 20, 30, 50 orang, mulai dengan 30 orang, diberkati, ya rapat apa saja semua setuju, ya saling mendukung, saling mendoakan. Tapi kalau dia besar jadi 500, bisa besar jadi 700, mulai banyak persoalan timbul. Kenapa? Satu, tidak taat. Orang tidak taat disuruh mengerjai pekerjaan Tuhan, kacau, pekerjaan Tuhan jadi kacau. Hanya karena dia tidak taat. Satu orang tidak taat itu seperti satu ragi yang bisa menghamilkan seluruh adonan. Sebab itu ketaatan itu sangat penting. Yesus tidak mendapat rekomendasi dari Bapa, di mana ada suara misalnya, inilah anakku yang kukasih, kepada dia aku berkenan. Pada waktu dia menyembuhkan orang sakit, tidak ada suara dari atas, tidak ada. Ya, pada waktu dia membangkitkan orang mati, Lazarus, kemudian Lazarus jalan, ya masih terikat jadi dia jalannya begini. Terus ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasih yang sudah membangkitkan Lazarus. Tidak ada. Tapi kapan? Ketika ada rekomendasi dari Bapak kepada Yesus bahwa Bapak mengakui, ini anakku yang kukasih, anak tunggalku, kepada dia aku kasih kepada dia. Pada waktu Yesus tidak berbuat apa-apa, tidak berbuat mujizat, tidak berkhotbah, tapi masuk dalam air sungai Yordan dan dibaptis oleh Yohanes. Yang mestinya dia tidak perlu dibaptis, dia punya dispensasi. Manusia itu kan suka dispensasi, bukan dispenser. Ya. Dispenser ada hari Jumat PA saya jelaskan tentang orang Kristen mesti jadi seperti dispenser. Saya taruh dispenser di sini, sudah lihat sendiri. Ya, tapi saya tidak bermaksud untuk mengulangi itu. Kalau saya mau dengar, datanglah sendiri ke PA. Ya, saudara, Tuhan mau supaya kita menjadi penyalur jiwa. Ya. Biasanya satu gereja, saya pernah mengalami gereja Petra 15 tahun nggak maju-maju. Orangnya 180, naik lagi 110, turun lagi 70, naik lagi. Ya, dan ini naik turun, lama-lama jadi ya. Tetapi dalam satu periode singkat Tuhan datang ke jiwa-jiwa dan terjadi percepatan. Kalau 1 tahun tadinya gereja ini cuma menghasilkan 10 jiwa baru, dari 10 tahun 100 orang, itu pun naik turun. Tapi dalam percepatan 1 tahun bisa menjadi 2.000, 2 tahun bisa jadi 3.000 dan sebagainya. Itu namanya percepatan, tidak masuk akal kita. Ya, apa sebabnya? Sebab Matius 24 mengatakan kedatangan Tuhan Yesus juga akan dipercepat. Kalau kedatangan Yesus dipercepat, semuanya harus dipercepat. Ya. Di situ dikatakan dipersingkat. Tolong bacakan Matius 24 ayat 22. Matius 24 ayat 22. 24 ayat 22. Ya, ayat singkat saja. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Ya. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ya. Dipersingkat sama dengan dipercepat. Supaya jiwa-jiwa itu tidak binasa. Ya, dalam Roma pasal 11 ayat 25. Tolong bacakan Roma pasal 11 ayat yang ke-25. Ya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Apa? Rahasia apa? Ya, silahkan. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, ini satu rahasia. Bahwa sebagian
dari Israel, bangsa Israel itu sudah menjadi keras kepala, keras hati selama 2000 tahun, tidak mau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Mesias. Dia masih tunggu Mesias itu sampai hari ini masih menunggu. Padahal itu Mesias sudah datang 2000 tahun yang lalu dan sudah memberkati bangsa-bangsa kafir, artinya non-Israel selama 2000 tahun ini. Suku-suku bangsa banyak yang bertobat. Sementara Israel sendiri keras hati, ya, menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Sampai apa? Jumlah. Nah ini, kalau berapa jumlahnya orang kafir yang akan bertobat? Kita tidak tahu, saya juga tidak tahu. Yang tahu hanya Bapa dan Yesus. Tapi jumlah itu tidak bisa dipenuhi kalau Yesus tidak bisa datang kembali kedua kali sebelum jumlah itu terpenuhi. Taruhlah jumlah itu adalah 500 juta. Seluruh bumi ini 500 juta dari non-Israel akan percaya Yesus, bertobat. Nah kalau sudah ditentukan 500 itu tidak dibatalkan lagi oleh Bapak. Bapak sudah tahu ini selamat itu tidak, ini selamat itu. Bapak sudah tahu. Ya, saudara tanya kenapa kok bisa begitu? Ya, saya tidak bisa menjelaskan sekarang di sini ya. Nanti satu waktu kalau Tuhan izinkan. Nah, sampai jumlah itu penuh. Apa itu jiwa? Apa itu jumlah? Jiwa-jiwa. Saudara, jadi Tuhan mau supaya kita semua menjadi penangkap jiwa. Ya, jadi semua kalau kedatangan Yesus kedua kali dipersingkat, semuanya juga harus dipersingkat. Pemulihan juga dipercepat. Pemulihan rumah tangga dalam Maliaki pasal 4, pemulihan anak-anak kita, pemulihan dari narkoba, pemulihan dari gereja yang mati bangkit lagi, ya, pemulihan dari bisnis untuk pekerjaan Tuhan, bukan cuma untuk dinikmati sendiri duitnya, tapi untuk pekerjaan itu akan dipulihkan. Nah, dispenser tadi itu akan dipulihkan. Dan kalau sudah habis tempat airnya apa, sudah diam-diam saja, tentu sudah akan usaha telepon, datangkan lagi, isi lagi. Kita tidak begitu bodoh membiarkan kosong terus sampai seminggu dan kita mau minum dari air got atau air apa, tentu tidak benar, ya. Kita isi itu, kita usahakan isi. Apalagi Bapak surgawi, dia bukan Bapak yang bodoh, dia tahu kapan dia mesti mengisi, pada saat itu sudah kosong. Nah, kenapa tidak diisi? Karena masih penuh. Kenapa masih penuh? Padahal ini sudah 1 bulan, tidak pernah dibagikan kepada jiwa-jiwa, tidak pernah dibagikan kepada orang-orang miskin dan sebagainya. Tidak pernah dikeluarkan, tidak pernah dibagikan airnya itu tetap. Dan saya katakan medit alias kikir itu adalah suatu dosa yang menghalangi Tuhan untuk mengisi kembali. Tuhan kenapa yang tidak isi? Aku mau isi, tapi ini penuh terus, tidak pernah dikeluarkan, tidak pernah dibagikan kepada orang yang membutuhkan kepada dia. Bisa nangkap, bisa? Dan ini yang menghalangi. Jikalau kita diberkati Tuhan dan kita coba hidup untuk diri kita sendiri, maka itu satu penghalang dari berkat Tuhan akan datang lebih dahsyat. Kalau saudara mau dahsyat, lebih dahsyat, kosongi. Kosongi. Bagikan, ya, seperti apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Nah, nanti kalau Tuhan lihat sudah mulai kosong, gak usah kita teriak-teriak, Tuhan berkati lagi Tuhan. Tuhan tahu apa yang dia mesti lakukan sebelum Anda sadar bahwa dia harus melakukan seperti itu. Amin. Gak perlu saya mesti puasa doa 7 hari 7 malam untuk supaya airnya ditambah lagi, berkatnya. Gak usah, otomatis Tuhan bilang anakku ini dia luar biasa, ya, dia selalu membagikan. Nah, ketaatan itu sangat penting. Berapa hari yang lalu saya terjepit di sini. Waduh, sakitnya bukan main. Ya. Berdarah lagi. Wah, saya bilang Tuhan, tolong saya. Sakitnya bukan main. Apa maksudmu saya diizinkan mengalami seperti ini? Pelan-pelan Tuhan datang kepada saya dan dia bilang, supaya kamu melakukan apa yang kamu ajarkan kepada jemaat. Apa Tuhan? Masa saya belum melakukan? Sudah melakukan tapi belum sempurna. Ya, terima kasih Tuhan. Apa? Ternyata minggu lalunya sebelum saya kena terjepit dan berdarah, saya pernah khotbah tentang ketaatan. Ya, ketaatan itu sangat penting. Ketaatan itu sangat urgent. Dan saya kasih contoh. Selalu kita mesti mengucap syukur. Saya kasih contoh. Saya masih ingat. Kalau ada orang mata kirinya taruhlah buta, reaksinya 2.
Yang pertama dia marah-marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan, saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah berkorban, saya sudah pergi gereja dan sebagainya, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah aktif, kok saya mengalami mata satu buta? Itu reaksi yang negatif. Atau reaksi yang positif, yaitu terima kasih Tuhan, walaupun yang satu buta, saya masih punya satu mata untuk bisa melihat, saya masih punya mulut bisa bicara, saya masih punya hidung untuk bisa bernapas, saya masih punya alis yang tidak dicukur, saya masih punya rambut, saya masih punya organ-organ jantung, saya masih baik. Terima, ini baik bukan karena kebanggaan tapi karena kasih karunia Tuhan. Saya masih punya paru-paru yang bisa, coba sama-sama 1, 2, 3, jangan kayak orang mau mati. Jangan, saya masih punya liver yang puji Tuhan, yang diberkati, yang masih normal. Saya masih punya ginjal yang normal. Terima kasih Tuhan. Cuma satu mata, yang satu ini. Dan ayat firman Tuhan bilang, lebih baik kamu dengan satu mata masuk surga dengan bertobat daripada kamu dengan dua mata masuk dalam alam bersah, alam maut. Saya masih bisa mengucap syukur karena ada lebih banyak organ di dalam saya yang normal, dan yang kejepit ini cuma satu. Bisa banget bisa. Oh Tuhan, gimana ini Tuhan? Kok enggak liatin saya pada waktu itu? Kayak Tuhan Yesus suruh jadi satpamnya saudara. Tuhan Yesus bukan satpam, dia tahu apa yang saudara butuhkan. Dan kalau saudara mengalami sesuatu hal yang menyakitkan, Tuhan juga tahu dan Tuhan izinkan itu. Kalau tidak diizinkan tidak bisa terjadi. Tuhan ajar kepada saya, tidak ada perkara kebetulan. Ya, karena kalau saudara mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi saya. Ya, saya tadi soal ketatan itu sangat penting sekali. Pada waktu Tuhan Yesus taat, ada rekomendasi. Bukan pada waktu dia membangkitkan orang mati, pada saat dia taat. Ya, malah si Yohanes Pembaptis itu, wah dengan lantang, bertobat. Kalau tidak mati, bertobat atau mati. Herodes saja, anggotanya satu Herodes, bayangkan saudara ya. Herodes saudara, berzina, ayo lepaskan tuh istrinya orang, kembalikan istri orang, jangan ganggu rumah tangga orang. Macam-macam. Herodes, amin, amin. Mau tapi tidak bisa. Kenapa? Istrinya lebih dominan daripada dia, lebih berkuasa daripada dia, sampai akhirnya dia mesti bayar mahal, mati masuk neraka. Ya, orang seperti Yohanes Pembaptis yang begitu gigih, pada waktu didatangi Tuhan Yesus, dia jadi hampir tidak bernapas. Kok Tuhan yang datang sama saya? Padahal ini orang nabi yang terbesar, lebih besar dari Elia, lebih besar. Kok Tuhan? Dari tadi Herodes pun dia tonjok. Sekarang waktu Yesus datang, dia jadi kecil, merasa tidak layak membaptiskan orang, terutama membaptis Tuhan. Dari situ kita lihat berapa besarnya pribadi Yesus, sehingga orang besar yang tidak pernah ada lahir sebelumnya dan sesudahnya, seperti Yohanes ini, merasa kikuk pada waktu Yesus tampil, bukan untuk apa-apa, untuk nurut saja. Itu pun Yohanes ngajar Tuhan Yesus untuk tidak taat sedikit, ya, tidak taat sedikit. Tidak usah Tuhan dibaptis. Dia bilang, no, saya harus dibaptis. Bisakah saudara mengatakan demikian? Ya, tidak usah pergi gereja ini kali. No, saya mesti pergi gereja. Amin. Oh, tidak amin. Hakcing malah di sana. Saudara, Tuhan begitu baik. Amin. Tuhan sangat baik. Nah, dalam ayat 7, ini mungkin yang terakhir, dalam Yohanes 21 tadi, mereka tidak mengenal Tuhan. Luar biasa ini. Yohanes yang nomor 1 kenal Tuhan. Dia kasih kopi, kopi. Itu Yesus. Tapi sudah mengalami pertolongan Tuhan 3,5 tahun ikut Tuhan. Banyak orang datang cuma mau cari mujizat. Ini sangat berbahaya. Sebab itu tiap-tiap orang yang dipakai untuk mujizat harus memberitahu sama mereka, bukan mujizat yang terbesar yang kamu harus terima. Yesus Kristus yang harus kamu terima. Mujizat, puji Tuhan, kita disembuhkan, puji Tuhan. Itu sampai di tepi kubur. Kalau sudah masuk kubur semua sama, kuburannya sama ya sama. Entahkah dia pincang atau tidak pincang ya sama. Tapi masuk dalam kerajaan surga atau tidak, itu yang sangat penting. Kita mesti sungguh-sungguh mengerti hal seperti ini. Ya, jadi
Bisa jadi murid-murid sudah mengalami mujizat, tapi belum kenal bahwa itu Yesus Tuhan. Hanya murid yang dicinta lebih, itulah yang memberitahu. Itulah Yohanes. Mereka datang cuma perlu pertolongan. Banyak orang datang cuma perlu pertolongan. Oke, kalau jiwa baru, oke. Tapi tetap harus diberi ketahui bahwa bukan kesembuhan yang terbesar, keselamatan Anda masuk surga itu yang terbesar. Dan kalau sudah dididik ya di dalam firman Tuhan, saudara akan lebih mengerti bahwa ketaatan itu lebih penting dari sesuatu. Tuhan, banyak manusia datang kepada Tuhan cuma kalau perlu, ya, kalau perlu. Ya, nah yang terakhir, 153 ekor, luar biasa. Mungkin Petrus bilang, tadinya saya juga pernah menjalan di sebelah kanan. Tempatnya itu sama. Kenapa tidak dapat apa-apa? Kenapa sekarang Yesus perintahkan, saya lakukan, jadinya 153 ekor yang besar-besar, tertangkap. Bisa mengerti saudara? Tempat sama, cara sama, program sama, hasil tidak sama. Betul? Hanya karena satu itu yang tadi tidak diperintahkan Tuhan. Tapi sekarang Tuhan Yesus perintahkan, jala, lemparkan ke sebelah kanan. Bisa tangkap saudara? Artinya jangan ikut-ikutan. Wah, kalau begitu aku nanti misalnya sini semua nelayan, ya. Aku nanti pulang, aku akan sebelah kanan juga menjala. Tidak dapat apa-apa saudara. Kenapa? Yesus tidak menyuruh Anda melakukan seperti itu. Kepada murid-murid dilakukan, makanya tiap orang berbeda perintahnya, sebab ada maksud Tuhan yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, pada saat Petrus mendapat ikan begitu banyak, di tempat yang tadinya dia gagal, sekarang dia berhasil untuk menunjukkan apa yang gagal tidak gagal lagi. Haleluya. Apa yang bahaya sekarang tidak bahaya bagi kita. Apa yang tadinya kita takuti sekarang tidak ditakuti. Ya, apa yang tadinya menjadi trauma sekarang puji syukur tidak trauma lagi. Apa yang tadinya tidak boleh khawatir, sekarang kita tidak khawatir lagi. Ya, apa yang tadinya tidak boleh sekarang boleh. Tidak boleh membangun sekarang boleh. Bisa mengerti? Di tempat yang sama Tuhan bisa merubah asal kita mau taat sama Tuhan. Yang tadinya tidak boleh sekarang boleh. Yang tadinya bahaya sekarang tidak bahaya. Yang tadinya takut sekarang tidak takut. Tuhan mau bebaskan kita dengan sesuatu yang luar biasa. Contohnya gampang, tidak usah baca, tapi dalam Keluaran 4. Pada waktu Musa bilang, Tuhan apa tandanya kalau Tuhan suruh saya? Apa yang ada pada tanganmu? Tongkat, cuma tongkat saja. Nah, Tuhan bilang, lemparkan. Dia lemparkan. Jadi ular. Wah, dia lari. Jangan lari, pegang, tangkap. Nah, kalau manusia tangkap biasanya apa yang ditangkap? Apa yang ditangkap? Giginya dicokot, ya. Pegang lehernya sih biasanya. Betul? Betul? Siapa yang pernah lihat pegang? Saudara sudah pernah pegang ular? Sini yang pegang. Tapi ini kali Tuhan bilang, Musa pegang ekornya, minta mati, bunuh diri. Kalau ekornya yang dipegang dia bisa mati, racunnya masuk. Tapi untung Musa itu percaya dan taat. Musa tidak berkata, Tuhan, kamu tidak keliru Tuhan. Manusia pergi ke Tuhan, manusia merasa tidak keliru, Tuhan yang keliru. Tidak. Untuk apa sengaja Tuhan suruh dia pegang ekor? Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kalau Tuhan menyertai kita, apa yang bahaya itu sekarang tidak bahaya lagi. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, apa yang tadinya kita takut gagal, sekarang tidak gagal lagi. Makanya disuruh pegang ekor, dan pada waktu dia pegang ekor, dia tidak macam-macam, mau gigit sini, mau gigit situ, bisa kalau dia mau. Tapi karena ketaatan daripada Musa, dia dijadikan seperti benang biasa, tali biasa. Ya, ketaatan kita ditanya sama Tuhan, sampai di mana ketaatan kita itu sangat penting sekali.
dan Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Di tempat yang saudara gagal pekerjaan, saudara akan tidak gagal lagi. Di tempat rumah tangga saudara yang kacau balau, sekarang tidak kacau lagi. Bisa jadi itu, kalau dengan Musa bisa, kalau dengan Petrus bisa, kalau dengan murid-murid bisa, mengapa dengan saudara dan saya tidak bisa? Pasti bisa. Katakan kiri kanan, pasti bisa. Mari kita pakai diri semua. Haleluya.